penitia lomba Tausiah Ramadan yang terhormat para Dewan Juri, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa barakatina Muhammadin afdillah mathal wa kamathalil lu'lu'il ladzi tala'la wa ya tala'la wa kana tala'la atimmu tala'li wal marjan amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjat pohon pinang, ambil buahnya, makan isinya. Itu sebagian kecil rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya. Dan apabila hamba tersebut bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepadanya. Dan apabila hamba tersebut kufur, ingkar, sungguh azab Allah sangatlah berat. Tak lupa juga selawat sertakan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang membongkar pintu jahiliyah, Nabi yang rela berkorban untuk kita demi dakwahnya, yaitu Islam rahmatan lil alamin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mana membawa kita dari zaman onta menuju zaman Toyota, dari zaman berbaju gamis menuju zaman bercadar lepis, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang bercahayakan iman, Islam, dan ihsan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Mensyiarkan Islam di Masa Pandemi. Islam mencakup 5 dasar terbentuknya kata Islam, yang berarti sholat 5 waktu. Islam terdiri dari 5 huruf, diantaranya I, S, L, A, dan M. I ialah Isya, S ialah subuh, L ialah luhur, A ialah asar, dan M ialah maghrib. Karena sholat adalah dasar dan tiangnya agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, berarti dia telah mendirikan dan mengkokohkan Islam sebagai agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah melumpuhkan dan merobohkan Islam sebagai agamanya. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah ialah Islam. Berbicara tentang Islam mengingatkan kita pada satu sejarah, yaitu sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu semangatnya beliau Nabi Muhammad SAW mensyiarkan Islam di tengah-tengah kekafiran dan kemusyrikan kaum kafir Quraisy. Berdakwah dari mulai secara sembunyi-sembunyi hingga berdakwah secara terang-terangan. Oleh karena itu, kita adalah kaum pemuda yang akan melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW, yaitu mensyiarkan Islam di masa sekarang, yaitu masa pandemi COVID-19. Semua orang disibukkan dengan vaksin COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya tanpa memenuhi kebutuhan rohaninya. Padahal kebutuhan rohani kita lebih penting daripada kebutuhan jasmani kita. Lalu apa kebutuhan untuk rohani kita? Yaitu ittaqullah, bertakwa kepada Allah dengan prinsip COVID-19. COVID-19 bukan sembarang COVID-19. Bukan hanya trending dunia maya maupun di dunia nyata. COVID-19 mempunyai prinsip setiap huruf dan angkanya yang bisa kita jadikan sebagai vaksin jasmani kita dan vaksin rohani kita untuk selalu meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. COVID-19 terdiri dari 5 huruf dan 2 angka, di antaranya C, O, V, I, dan D. Dan 19. Huruf yang pertama yaitu C. C mempunyai prinsip yaitu cuci. Cuci di sini kita artikan sebagai berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo'a fa ahsanil wudu'a
kharajat hatayha min hasadi takhruju min tahta azfar. Barang siapa yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kulitnya hingga kuku jari jemarinya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, setelah kita melakukan wudu, hendaklah kita melaksanakan sholat wajib maupun sunnah dan segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan cucilah kedua kakimu hingga kedua mata kaki. Prinsip ini kita bisa jadikan sebagai vaksin rohani kita untuk selalu meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Huruf yang kedua yaitu O. O mempunyai prinsip itu olahraga. Olahraga adalah suatu aktivitas jasmani untuk memelihara kesehatan dan kekebalan tubuh kita. Olahraga adalah cara alami untuk menjaga kesehatan kita dari berbagai penyakit yang membahayakan tubuh kita. Prinsip O ini kita bisa jadikan sebagai vaksin jasmani kita untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Huruf yang ketiga yaitu V. V mempunyai prinsip yaitu vitamin. Vitamin adalah sekelompok organik senyawa yang berbobot kecil yang mempunyai fungsi vital untuk memelihara kekebalan tubuh kita dan tidak bisa dihasilkan oleh tubuh. Oleh karena itu, di samping kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berolahraga, kita juga perlu vitamin untuk tubuh kita. Di antaranya makan makanan sehat yang bergizi seperti sayur-sayuran, tidur yang cukup, minum air putih yang cukup. Seperti kata-kata orang, 4 sehat, 5 sempurna, 6 kekenyangan. Huruf yang keempat yaitu I. I mempunyai prinsip yaitu ikhtiar. Ikhtiar adalah usaha kita. Dan apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita hajatkan. Karena ikhtiar adalah usaha dari seorang hamba untuk mencapai apa yang dia inginkan, apa yang dia damba-dambakan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum tanpa mereka mengubah keadaan mereka itu sendiri. Oleh karena itu, ikhtiar kita di masa sekarang, itu masa pandemi COVID-19, ialah di antaranya apabila kita ingin beraktivitas di luar rumah, hendaklah kita memakai masker dan menjaga jarak dengan orang banyak dan menjauhi kerumunan agar kita menjaga diri kita dan menjaga orang lain terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan tubuh kita, terutama penyakit COVID-19. Huruf yang terakhir yaitu D. D mempunyai prinsip yaitu doa. Doa adalah cara kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa kita sertakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita inginkan dan apa yang kita hajatkan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Mu'min ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ad'ani astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan kuperkenankan. Karena doa adalah senjata bagi kaum muslimin dan muslimat. Karena doa adalah kunci ikhtiar yang apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan adalah doa adalah senjata kita, yaitu umat muslim dan muslimat. Lalu apa prinsip setelah COVID ini? Yaitu 19 adalah jumlah sholat 5 waktu dan 2 sholat sunnah. Di antaranya 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, dan 4 isya.
semuanya menjadi 17 rakaat. Lalu bagaimana kita menyempurnakan akan menjadi 19? Itu kita tambah dengan 2 sholat tahajud, sempurna menjadi 19. Karena kita berada di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita ganti sholat tahajud kita dengan qiyamul lail, yaitu sholat tarawih secara berjamaah 11 rakaat maupun 23 rakaat. Dan insya Allah apabila kita melaksanakan qiyamul lail ini, insya Allah kita akan melaksanakan sholat 1 malam penuh. Dan apabila kita nantinya keluar dari bulan Ramadan, hendaklah kita mengisi qiyamul kita, mengganti qiyamul lail kita dengan sholat tahajud minimal 2 rakaat ditutup dengan 1 witir. Insya Allah apabila kita menerapkan prinsip dari COVID-19 ini, insya Allah Allah akan menjauhkan kita dari berbagai penyakit jasmani maupun penyakit rohani kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan penyakit tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan penawarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallah hudaan illa anzalalahu shifaan illa al-mauta." Allah tidak akan menurunkan penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya kecuali kematian. Illa al-mauta, kecuali kematian. Karena kematian hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada satupun orang yang mengetahui kematian ini kapan datang. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin dan muslimat harus bersiap-siap menjemput penyakit yang mematikan ini, yaitu illal mauta, penyakit kematian. Karena apa yang milik Allah pasti kembali kepadanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanyalah kepadanya lah kami kembali, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.